siap? Sugeng enjing ya. Terima kasih banyak, matur nuwun Bapak Pendeta Oni dan Ibu Lydia yang luar biasa yang sudah berikan kesempatan kepada saya, dan terlebih khusus Babe rohani aku, Bapak Wahyudi. Jadi kalau saya bilang Babe rohani berarti Babe. Kalau pas dia ngeluarin duit aku bilang ATM. Ya, saya bertemu dengan beliau itu pada waktu saya lebih akrab lagi. Pertemuan pertama kali waktu di Moi ya, Kelapa Gading. Waktu itu makan rujak, ingat banget ya. Pertemuan pertama makan rujak, dan pertemuan kedua waktu di Jepang. Saya juga tidak tahu Bapak Wahyudi ikut ke Jepang. Ternyata beliau ikut ke Jepang juga bersama Pak Dadu. Waktu itu ada Daniel Panji, dan puji Tuhan saya bertemu dengan beliau dan saya kagum dengan kesetiaannya, pengorbanannya, sacrifice-nya kepada Tuhan, memberi hidupnya dan teladan yang luar biasa. Bukan hanya hidupnya, tapi hartanya juga, saudara. Diberikan untuk Tuhan. Saya bilang pada Pak Wahyudi, bagaimana kalau saya cloning buat di Sukabumi? Ya kan? Dulu saya punya pemimpin persis banget Pak Wahyudi. Tapi tahun 2021 itu sudah dipanggil Tuhan, suami istri pada waktu COVID. Ya, beliau dipanggil Tuhan. Tapi luar biasa ya. Makanya ketika saya bertemu dengan Pak Wahyudi hampir mirip kembaran ya. Tapi Pak Wahyudi doakan supaya umur panjang terus, supaya banyak pekerjaan Tuhan yang diselesaikan oleh Pak Wahyudi. Dan luar biasa ketika saya masuk di tempat ini kok seperti ini di suasana surga ya, pakai putih-putih semua. Mohon maaf saya tidak pakai putih Bu, tapi hatiku seputih jemaat Sumur Yakub. Nah, puji Tuhan, terima kasih banyak. Saya bilang Pak Wahyudi, kita reuni Hosana Ministry. Wah, ada Pak Budi itu ya, Hosana Ministry, dan juga ada Pak Ayu. Pak Ayu pada Pak Ayudi nggak kelihatan, kalau lagi ke toilet ya. Dan juga ada teman-teman mungkin, dan ada juga Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Pak Heri adalah penolong. Pada waktu itu aku hampir dimarahi sama Pak Wahyudi karena kelebihan muatan, saudaraku, tidak terplanning. Saya suka sekali Pak Wahyudi selalu terplanning, tidak boleh di luar planning. Wah. Terus saya dari Pak Wahyudi, udahlah aku di belakang aja 4 orang juga gak apa-apa. Daripada Pak Wahyudi gak datang, ya udah aku gak usah khotbah waktu itu. Saya bilang, tapi saya percaya bahwa semua ini adalah sudah diatur oleh Tuhan ya. Nah, saya tuh rindu banget kenapa saya ajak kakak saya, kedua kakak saya itu baru udah bawa, coba kami berdiri, ada kakak saya. Saya aja. Karena beliau ini kakak saya itu melayani Tuhan di desa Mergosono, di desa terpencil juga ya. Dan mungkin lebih terpencil dari tempat ini. Tapi saya bilang, ayo kita pergi ke Sumur Yakub. Katanya Sumur Yakub di desa yang mungkin jauh dari kota, tapi jemaatnya luar biasa. Agar mereka studi banding ke tempat ini dan belajar, agar mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan di desa terpencil, sekalipun di terpencil. Tapi Yesus yang kita sembah tidak terpencil. Kita boleh kampungan, tetapi mental kita bukan kampungan. Amin. Kita boleh berasal dari kampung, tapi mental kita adalah anak raja. Amin. Sehingga kita nggak kampungan, saudaraku. Meskipun kita berasal dari kampung, karena saya juga berasal dari kampung. Saya lahir di kampung di desa Mergosono pada tanggal 7 September 1970. Nama saya dulu Romel Adi. Kenapa Romel Adi? Karena nama saya itu katanya Romel itu berarti sampah, ya. Sampah, rongsokan, romelan. Ya tahu nggak romelan? Ya bahasa Jawa itu yang nggak berguna, yang udah nggak berguna, saudara. Memang pada waktu saya belum bertemu sang raja di atas segala raja, saya merasa bahwa saya tidak berguna, seperti sampah, nggak ada artinya apa-apa. Tetapi pada tahun 1988 saya bertemu sama orang pribadi yang bernama Yesus Kristus, raja di atas segala yang mengubah hidup saya. Kenapa saya katakan begitu? Pada waktu kakek saya mau meninggal, dia katakan begini bahwa anak cucu saya jangan sampai ada satupun yang percaya Yesus, dan semua ikut supaya tidak percaya Yesus. Tetapi keluarga saya dimulai dari kakak saya nomor 1, pada waktu dia ngantar ibu lurah ke satu gereja, dan dia tiba-tiba pingsan di depan gereja. Pada waktu pingsan di depan gereja, dia melihat wajah Yesus, dan kakak saya itu sangat fanatik sekali. Dan sekarang kakak saya menjadi seorang pendeta hamba Tuhan ya, di desa Mergosono. Dia dulu di Lampung, dan kemudian sekarang dia ada di Mergosono dan mendirikan sebuah gereja di desa yang terpencil juga, saudaraku. Dan sampai hari dia tetap setia, dan usianya 70 tahun ya. Dan dia juga sudah kena penyakit gula sehingga dia jalannya juga tidak sempurna. Tapi dia tetap semangat untuk melayani Tuhan. Dan dari satu jiwa kakak saya dan seisi rumah saya diselamatkan, saudaraku. Dan firman Allah berkata, percayalah maka engkau dan seisi rumahmu akan
setiap dia pulang ke Gombong, Mergosoro, dia ceritakan tentang Injil kepada saya. Dan ketika dia ceritakan tentang Injil, saya langsung pergi tinggalkan. Karena saya tidak suka dengan namanya Injil. Saya tidak suka dengan namanya Yesus. Siapa itu Yesus? Bahkan saya pernah melempar satu anak muda di desa saya karena dia menjadi orang Kristen. Saya lempar dengan batu dan kepalanya bocor. Karena begitu saya membencinya sama orang Kristen. Jadi heran gak heran kalau saat ini kita itu dibenci sama orang-orang yang belum kenal Yesus. Karena apa? Ketika ikut Yesus, kita harus berani pikul salib Yesus. Arti salib apa? Salib itu sebuah penderitaan dan juga sebuah kemenangan. Penderitaan apa? Ketika kita disiksa, dianiaya, karena nama Yesus kita gak perlu takut. Karena Yesus, kenapa kita disiksa? Kita menderita karena nama Yesus. Karena Yesus yang datang bukan hanya untuk mencari damai atau berikan damai, tetapi dia juga memberikan pedang kepada kita. Ketika kita dianiaya, ketika kita disiksa, ketika kita mengalami penderitaan karena nama Yesus, bukan karena hutang piutang ya menderita, tapi karena nama Yesus kita percaya bahwa Yesus berarti hidup dalam hidup kita. Amin. Nah, saudaraku, saya itu jamin banget perkataan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ketika satu orang di dalam rumah itu diselamatkan, maka seisi rumahnya diselamatkan. Nah, saya ajak kakak saya bertobat. Akhirnya adik-adiknya termasuk kedua kakak saya bertobat bersama kakak saya dulu dan kemudian bersamaan. Dan yang luar biasanya pada waktu ayah saya mau meninggal sebulan sebelumnya, dia pas COVID tahun 2021, saya pulang ke kampung, saya berdoa untuk ayah saya. Dan ayah saya pada waktu itu dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi pada tahun 2021 di usianya yang 104 tahun. Dan pada waktu dia sebulan kemudian setelah percaya Yesus dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Nah, saya sangat bersyukur. Dan kemudian ibu saya, pada waktu saya Kristen, saya usia 23 tahun, ibu saya juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya dipanggil Tuhan pada umur 99 tahun. Dan beberapa tahun yang lalu dipanggil Tuhan dan dia sudah terima Yesus. Merupakan kebanggaan dan sukacita tersendiri. Karena apa, saudaraku? Nama Yesus adalah nama yang paling berharga dalam hidup saya. Seperti pujian tadi mengatakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya tetap Yesus. Amin. Tidak ada yang lain. Amin. Sekalipun engkau dalam penderitaan, engkau dalam kesulitan, dalam masalah, engkau dalam tekanan, tetapi jangan pernah engkau meninggalkan Tuhanmu. Amin. Sekalipun orang berkata bahwa engkau adalah golongan minoritas, tetapi kita bukan minoritas, karena kita punya Allah yang besar, Tuhan yang mayor. Kita adalah mayoritas. Ada pasukan malaikat surgawi yang bersama dengan kita. Kita bukan minoritas. Jangan sekali-kali kita bilang minoritas. Kita adalah mayoritas. Karena kita banyak pasukan yang luar biasa yang tidak kelihatan. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai hari ini dikatakan oleh Pak Wahyudi, ketika saya menyerahkan hidupnya, dan sampai hari ini saya tidak pernah gentar sedikit pun untuk melayani Tuhan. Pak Wahyudi bilang, diutus ke Jepang? Oh, siap sekali. Jangan ke Jepang. Daerah konflik pun siap. Ya, jangan pilih-pilih, mau pelayan dimanapun saja berada. Ketika Pak Budi bilang, Pak Romel, kita boleh bisa nggak sekali-kali pelayanan di Sumur Yakub? Loh, kalau Roh Kudus yang sudah suruh, kita siap. Dan pada waktu itu, tiba-tiba kapan? Ya nggak tahu, terserah Tuhan aja. Pak Wahyudi waktu itu telepon, Mel, kamu bisa ke Sumur Yakub? Wah, kalau dia perintah komandan sudah nggak bisa nolak lagi. Akhirnya jadwal buku geser semuanya. Dan saya percaya, karena pasti rindu ke Sumur Yakub. Katanya di satu desa ada gereja besar, ada jemaat yang luar biasa. Ternyata itu bukan omong-omong, realita. Tadi saya melihat. Sudah usia mulai tua, tetapi jiwa tetap muda. Amin. Ya, usia mulai tua, tapi jiwa kita tetap muda. Karena apa? Ketika jiwa kita muda, hati kita gembira, maka sakit penyakit itu tidak akan datang kepada kita. Karena